Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para alim, para ulama, para asatidz yang senantiasa kita ta'zimi, wabil khusus Ibu Nyai Hajah Siti Nurjannah selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Wa ta'ala Allah bituli hayatiha bisihha wal afiha wal barakah amin ya rabbal alamin. Para rekan-rekan alumni santri Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, puji syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul hadir di dalam majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendatangkan keberkahan untuk kita semua, dijadikan apa yang kita laksanakan ini sebagai ibadah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min al-ahwali muqtahim. Baiklah, langsung saja mungkin untuk mengawali majelis kita terlebih dahulu, mari kita awali dengan membaca istighosah bersama. Biniyadil ridaillahi ta'ala bi syafa'ati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi al-kiram syuhurillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وشيخنا في الدين ولكل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا من سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى سيدنا أبي سعد الشاذلي والأولياء تسعة وإلى آخر المنقالاني وإلى حضرة الشيخ الشعري وإلى أشهد عبد الرحيم وإلى وأنا خصوصا إلى شيخنا ورب راحنا ومديد محمد بن دارس الإسلام وأصولهم وأبراعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا قدير 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 يا سميع يا بصير 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 يا مبدئ يا خالق 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 يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا وكيل يا الله يا حافظ يا نصير يا وكيل
قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا 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 قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا بديع 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النشير ولا حول ولا قوة
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين
وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد خذ حقنا وحق المسلمين مما ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت الهيا إلهي ولكل كرب عظيم. ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مقوي كل ضعيف ويا مجيب كل سائل ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبشير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم وخير إلا أعنته وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر جميع أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا رحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة.
اللهم اختم لنا بالإيمان والإسلام والإحسان وحسن الخاتمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في معهدنا وبارك لنا في كل ما أعطيتنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah selesai pembacaan istighosah kita. Mudah-mudahan menjadi amalia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita panjatkan di dalam doa kita, dalam hajat kita senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rekan-rekan alumni rahimakumullah, selanjutnya kita lanjut pengajian kita kitab Irsyadul Ibad. بنياد الرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته وإخوانه والأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام زين الدين أحمد بن محمد الغزالي المليباري وأصوله وفروعه، أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وعلمائنا وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا. أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada alaina min barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ini hadis tentang ada yang mengatakan ini hadis Jibril, karena kisah ini adalah kisah tentang malaikat Jibril datang langsung berada di depan Nabi, ya, mengajarkan kepada para sahabat yang ketika itu berada di sekeliling Nabi, mengajarkan tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Nah, 3 perkara inilah yang menjadi pokok dari agama Islam.
pokok dari agama kita iman, Islam, ihsan. Qala berkata siapa rojul? Rojul ini seseorang yang datang. Jadi ujuk-ujuk datang, ujuk doang. Tiba-tiba datang di tengah majelisnya Nabi, banyak sahabat, tahu-tahu datang ke depan, langsung di depan Nabi duduknya. Nah, di hadis ini digambarkan dengkul ketemu dengkul duduknya. Nabi, dengkulnya Nabi bertemu dengan dengkulnya laki-laki tadi. Nah, sahabat kaget kok tahu-tahu datang langsung duduk depan Nabi. Ini siapa orang ini? Padahal itu malaikat Jibril. Qala berkata siapa rojul, fa'akhbir maka ceritakanlah ni terhadap saya anil ihsani dari ihsan. Wahai Nabi, tolong beritahu saya apa itu ihsan. Qala berkata siapa Nabi, anta'budallah. Anta'buda yaitu menyembah siapa kamu, yaitu menyembah siapa kamu Allah terhadap Allah, Allah terhadap Allah, ka'annaka tarahu, ka'annaka seperti sesungguhnya kamu, seperti sesungguhnya kamu, seolah-olah kamu itu taro melihat siapa kamu hu terhadap Allah. Fa'ilam takun tarahu, fa'ilam takun maka apabila tidak ada siapa kamu, apabila tidak ada siapa kamu itu taro melihat siapa kamu hu terhadap Allah, fa'innahu maka sesungguhnya Allah, maka sesungguhnya Allah itu yara melihat siapa Allah, itu yara melihat siapa Allah terhadapmu. Titik. Jadi ini ihsan. Jadi Nabi mengajarkan kepada sahabat. Jadi orang yang bertanya itu, malaikat Jibril bertanya itu bukan berarti Jibril gak tahu. Jibril pengetahuannya luar biasa. Tapi tujuannya adalah untuk mengajarkan orang yang berada di sekitar Nabi, yaitu para sahabat. Maka boleh saja kita bertanya sesuatu yang kita sudah tahu, boleh. Kamu di kelas misalnya nanya sesuatu yang sudah tahu, itu bukan tujuannya ngetes dosennya, ngetes gurunya, bukan. Tapi mungkin di antara teman kita ada yang belum tahu. Ketika guru menjelaskan itu kembali, jadi teman-teman yang lain bisa tahu. Jadi boleh kita nanya sesuatu yang kita tahu, boleh. Tujuannya apa tadi? Tujuannya untuk agar yang lain pun ikut tahu. Jadi apa itu ihsan? Nabi berkata, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jadi kita sholat itu berusaha lah kita bisa melihat Allah. Bisa tak kira-kira? Melihat Allah tidak dengan pandangan dohir, tidak dengan mata kepala kita, tetapi dengan mata hati, pandangan batin atau yang disebut dengan basirah. Makanya ada basor, ada basirah. Basor itu ini melihat dengan ini. Nazar yang melihat dengan ini, ada yang mengatakan nazar melihat dengan pikiran. Ya. Tapi ada lagi basirah.
yaitu pandangan batin, melihat dengan hati. Siapa yang bisa melihat dengan hati? Ya orang yang sudah mencapai maqam ma'rifatullah, orang yang mengenal kepada Allah. Apakah bisa semua orang? Ya, bisa saja. Kalau dia terus ibadahnya diiringi dengan kekhusyuannya, diiringi dengan ilmunya juga, insya Allah akan diberi ma'rifatul. Tapi kalaupun belum ma'rifat, ya kita bisa memandang Allah dengan hati kita bisa. Maksudnya memandang Allah dengan hati itu seperti apa? Merasakan kehadiran Allah dimanapun berada. Itu juga bagian dari melihat Allah. Kalau kita ini merasa selalu bersama Allah, kalau kita melihat sesuatu kita sambungkan kepada Allah, itu juga bagian dari melihat Allah. Ya, lihat misalnya makanan enak, lezat. Oh, ini adalah nikmat Allah. Jalan ke kebun, misalnya kebun ini subur, wah, buahnya banyak misalnya. Oh, ini adalah yang menumbuhkan Allah. Lihat keluarga sehat. Oh, sehat ini adalah yang menyehatkan Allah. Nah, itu juga bagian dari melihat Allah. Nah, tapi memang kadang kita lupa nyambungkan kepada Allah itu. Berarti ihsannya masih belum. Lihat penyakit, ada sakit misalnya, ya yang memberi sakit Allah. Jadi bisa merasakan seperti itu, berarti kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka, maka rasakan Allah itu melihat kita. Itu ihsan. Kalau kita merasa aku ini belum bisa niat ma'rifat mengenal Allah, ya sudah minimal ini kita merasa dalam diri kita, hati kita selalu dilihat Allah, selalu diawasi oleh Allah. Kalau ihsan ini dibawa kepada ibadah kita, insya Allah ibadah kita akan baik. Dan perilaku kita pun akan baik. Kalau kita sholat, ya, ketika kita berpikir tentang Allah, misalnya kita tidak bisa menghayati melihat Allah, misalnya tidak bisa dengan basyirah kita, pandangan hati kita, tidak bisa. Berarti yang harus kita lakukan apa? Ya, kita merasakan Allah itu memandang kita, Allah itu melihat dohir kita, bahkan melihat batin kita. Sehingga kalau sholat itu tidak sembarangan, ya, syarat rukunnya, gerak geriknya, perbuatannya dibaguskan, ya. Karena karena dilihat Allah. Bahkan hati kita pun tidak mikirkan ini, mikirkan itu, tapi berpikir tentang Allah. Itulah yang namanya khusyuk. Nah, itu. Tapi memang butuh latihan. Ihsan ini harus latihan. Ihsan ini ilmu. Sebagian ulama mengatakan ilmu rasa, merasakan sesuatu itu butuh latihan. Jadi intinya agama itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Dalam kajian keilmuan ini yang wajib kita cari. Kalau kamu ngaji, cari 3 ini. Cari ngaji tentang iman, cari ngaji tentang Islam, cari tentang ihsan.
Apa itu iman? Berarti tentang keyakinan. Berarti ngajinya ngaji tauhid. Bab tauhid, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah. Itu berarti tentang iman. Aqidatul Awam kitabnya kan. Terus apa lagi? Wahirul Kalamiyah, Aqaidud Diniyah. Nah itu. Biasanya kalau di pesantren ini yang wajib. Pasti ada. Kemudian Fathul Majid, kemudian Umul Barohin, Yasuki dan lain-lain. Ini pasti ada dalam pesantren. Karena apa? Karena ini wajib hukum. Yaitu mengenal Allah. Kajiannya tentang iman. Yang kedua tentang Islam. Nah, Islam itu apa? Islam itu kan syahadat, sholat, puasa, zakat, haji kan? Ini Islam. Berarti ilmunya adalah ilmu fikih. Tentang fikih, mano sholat, mano puasa, mano bayar zakat. Ini wajib dicari, wajib diketahui oleh setiap orang yang mengaku Islam. Yang terakhir ihsan. Ihsan itu adalah ilmu tentang apa ya? Menata hati, menata perilaku, menata pikiran kita supaya benar-benar merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya ilmu akhlak dan tasawuf. Nah, wajib kita cari. Kalau fikih tadi kan sudah banyak kitabnya fikih, mulai dari Safina, Fathul Qorib, Taqrib, Fathul Mu'in, dan lain-lain buahnya. Nah kalau akhlak tasawuf, ihsan, tentang ihsan ini kitabnya tentang akhlak. Kitab akhlak, Taisirul Khalaq, kitab tentang, kalau di pondok ada ta'lim, kalau di Adabul Alim ada tentang Akhlaqul Bani. Ada yang lebih besar dikit, Kifayatul Atqiya. Puncuknya lagi Mau'izatul Mu'minin, syarahnya Ihya. Lebih besar lagi Ihya Ulumuddin. Kalau bisa ngaji, belajar. Tak bisa yang besar, kitab yang kecil. Cari kalau memang tak bisa, tidak ada pengajian kitabnya, ya pengajian dengan seorang yang memang tahu tentang itu. Lewat ngaji kuping. Uji wong ngaji kuping itu ngaji pengajian tapi tidak pakai kitab, bisa. Ngaji kuping bisa. Jadi ini ilmu yang pokok yang harus dicari oleh seseorang. Sebagian ulama mengatakan ini ilmu hal. Talabul ilmi fardhatun li muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib. Nah yang wajib itu apa? Ilmu galonyo? Tidak. Tetapi ilmu yang memang ilmu hal. Ilmu hal ini tiga ini termasuk ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak tasawuf. Ya. Ilmu tauhid untuk keyakinan hati kita, yang kedua fikih untuk amal kita, tasawuf untuk kekhusyuan ibadah kita, ya, untuk menata hati pikiran kita. Ya kan, berarti zahirnya bagus, ya, batinnya pun akan bagus. Karena zahir yang bagus itu belum tentu batinnya bagus kalau tidak tahu ilmu. Beramal terus tapi bisa hilang amal itu kan, lantaran apa? Beramal terus, ibadah terus, ibadah itu bisa hangus, tidak bernilai karena apa? Karena kesombongannya, ya?
karena iri dengkinya, karena riaknya, karena pamernya, karena ujubnya, karena dengkinya, dan lain sebagainya. Itu bisa hilang amal itu. Ya. Nilai amal atau pahala itu bisa hilang. Ya. Sehingga ya kosong. Ya. Makanya dikatakan di dalam sebuah hadis itu banyak nanti orang itu seolah-olah dia sudah beramal banyak, ketika di akhirat seolah-olah dia mau dapat hadiah yang besar, pahala yang besar, tapi tahu-tahu zong. Tahu-tahu zong. Tak beramal zong. Jadi melongo. Rupanya tadi amalnya hilang, habis. Karena dia tidak mengetahui tentang akhlak dan tasawuf tadi. Akhlak dan tasawuf. Tapi sebaliknya orang yang amalnya biasa-biasa saja tapi nanti luar biasa pahalanya. Karena apa? Karena kebersihan hatinya. Ya. Karena bersih hatinya, tidak ada iri, dengki, dendam, sombong, sabar, syukur kepada Allah. Amalnya biasa-biasa tapi hatinya yang luar biasa. Ini akan berbuah besar. Amal dikit itu bisa menjadi besar. Jadi 3 pokok dalam hadis ini yaitu Islam, iman, Islam dan ihsan. Fa'akhbirni qala berkata siapa rajul. Rajul itu Jibril, malaikat Jibril. Fa'akhbir maka ceritakanlah nih terhadap saya anis saati dari hari kiamat. Ay an zamanin yani dari zaman wujudi yaumil qiyamati, an zamani wujudi yaumil qiyamati yakni dari zaman terjadinya kiamat. Qala berkata siapa Rasul, siapa Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sahili. Mal mas'ulu tidak ada, adapun orang yang ditanya, tidak ada adapun orang yang ditanya anha dari sa'ah, anha dari as-sa'ah itu bi'a'lama lebih tahu minas sa'ili daripada orang yang bertanya. Maksudnya apa? Jadi malaikat Jibril itu laki-laki dari tanya, bisakah engkau ceritakan tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Nabi menjawab, wong yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Malaikat Jibril kan. Jadi Nabi itu ketika laki-laki datang tadi sudah tahu kalau yang datang itu adalah malaikat Jibril. Tapi sahabat-sahabat tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Nabi. Makanya Nabi berkata, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Jibril, kau itu lebih tahu. Ampun anaknya aku. Nah, itu kasaran. Nah, kaget para sahabat mulai penasaran siapa orang yang datang ini. Sahabat yang ada di majelisnya Nabi itu ya, mulai curiga, bertanya-tanya siapa orang yang datang ini. Kok Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala berkata siapa rajul, akhirnya bertanya siapa rajul, fa'akhbir maka ceritakanlah nih terhadap saya
an amaratiha, dari beberapa tandanya sa'ah, dari beberapa tandanya as-sa'ah. Qala, berkata siapa Nabi? Qala, berkata siapa Nabi? Antalida, yaitu melahirkan, yaitu melahirkan siapa? Ammatu, budak. Siapa ammatu, budak perempuan. Rabbataha, terhadap majikannya amat. Ai sayyidataha, yani terhadap tuannya amat. Jadi budak melahirkan majikan, budak melahirkan tuannya. Ini maksudnya apa ini? Yani menghendaki siapa Nabi? Yani menghendaki siapa Nabi? Yakfuru, banyak. Yakfuru, banyak apa? Uququl auladi, durhakanya beberapa anak. Apa uququl auladi? Durhakanya beberapa anak. Li ummahatihim, kepada beberapa ibunya aulad. Fayu'amiluna maka, fayu'amiluna maka berbuat siapa aulad. Fayu'amiluna maka berbuat siapa aulad. Hunna, terhadap ummahatihim. Hunna, terhadap ummahatihim. Mu'amalat as-sayyidi, dengan perbuatannya tuan, dengan perbuatannya tuan amma tahu terhadap budaknya sayyid. Minal ihanati, bayannya dari menghina, bayannya dari menghina, wasabbi, dan mengejek. Titik tanda kiamat ini ya, tanda kiamat. Jadi malaikat Jibril tadi bertanya, ceritakanlah kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Kalau memang tadi bertanya tentang kapan kiamat tidak dijawab, ya sudah. Sekarang ceritakan kepada saya tentang tanda-tanda kiamat. Dijawab oleh Nabi, antali dan ammatu rabbataha, yaitu ketika ada atau banyak terjadi budak itu melahirkan majikan. Maksudnya apa? Ya, maksudnya banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Perilaku anak seperti perilaku majikan kepada budaknya. Ya. Sama wong tua nyuruh, ngongkon, merintah. Ini berarti sudah tanda-tanda ya. Wong tua dipaksa anaknya untuk berbuat sesuatu. Orang tua merasa takut ketika tidak menuruti kehendak anaknya. Nah, itu ibarat seperti budak kepada majikannya. Makanya hati-hati. Hati-hati. Kalau sudah banyak terjadi itu seperti itu, berarti tidak lama lagi kiamat. Sekarang sudah banyak. Orang tua itu diancam sama anaknya nggak banyak. Jadi takut dengan anaknya. Orang tua kalau keinginan anaknya tidak dituruti, macam-macam anak ini. Ujung-ujungnya orang tua harus nurutin anaknya. Nah, berarti kan kayak budak itu. Orang tua seperti budak, dipaksa oleh anaknya. Na'udzubillah. Maka jangan sampai. Itu berarti kita, perilaku kita yang sudah dididik di pesantren ya tetap ya, harus taati, nurut, patuh kepada orang tua. Ya kalau kita disuruh ya langsung nurut. Ya kalau kita punya keinginan kepada orang tua ya sampaikan dengan baik-baik. Jangan sampai punya kesan seperti merintah aja. Ya permohonan aja. Ya,
Jadi seperti kita minta mohon kepada orang tua, kalaupun nggak diturutin, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah maksa. Karena tidak ada kewajiban orang tua untuk menurutin anaknya, menurutin kehendak anaknya, nggak ada kewajiban. Sebaliknya yang wajib itu anak harus nurutin kehendak orang tua, harus nurut patuh kepada perintah orang tua. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya orang tua itu layaknya ya pengganti Tuhan di muka bumi. Kalaupun bisanya Allah ya membolehkan manusia untuk sujud kepada selain Allah, maka orang tua itulah yang pertama kali harus kita sujudi. Ya, harus kita sujudi. Tapi kan Allah tidak boleh, ya, tidak memperbolehkan menyembah atau sujud, rukuk sujud kepada selain Allah. Ya, maka kita kan sokam. Makanya biasanya kalau sudah uququl walidain itu durhaka orang tua, biasanya azab itu langsung turun. Tidak nunggu kakek ke akhirat. Contohnya kayak saya maling kudang. Maling kudang itu kan durhaka kan? Nah, yang sahabat itu siapa? Yang ketika sakaratul maut itu susah sekali. Ya, itu ada sahabat siapa? Al-Qom apa siapa? Kemudian ada kisah seorang yang soleh, Zurez, ya. Zurez itu punya amal yang luar biasa, seorang yang soleh, tetapi diuji oleh Allah kena fitnah, fitnah. Jadi difitnah oleh orang kalau dia itu ngamilin perempuan, menghamilin perempuan. Wah, itu terus support. Padahal dia seorang yang ahli ibadah. Tapi kemudian karena orang tuanya sudah memaafkan, akhirnya fitnah itu hilang. Jadi lantaran apa dia kena fitnah itu? Rupanya Allah memberi fitnah ujian itu karena apa? Karena suatu ketika dia sholat, Zurez ini sholatnya sholat sunnah, dipanggil oleh orang tuanya tidak jawab. Harusnya ibadah sunnah harus dibatalkan karena apa? Karena memenuhi panggilan orang tua. Karena memenuhi panggilan orang tua, nyaut panggilan wong tua wajib hukumnya. Sedangkan sholat tadi hukumnya sunnah. Kecuali kalau sholat wajib ya, karena wajib ketemu wajib ya boleh kita teruskan sholat wajib tadi. Tapi kalau sholat sunnah, hanya karena itu. Jadi kalau kamu di sholat sunnah panggil waktu, ya batalkan. Datangin orang tua. Ini sholat, apalagi cuma main HP. Masya Allah, udah sekarang kalau main HP panggil orang tua berkali-kali. Kadang ya seolah-olah kita tidak dengar dan lain sebagainya. Ini makanya kalau kita berpikir tentang kebaikan kita kepada orang tua, belum ada apa-apanya. Akhlak kita kepada orang tua belum ada apa-apanya. Banyak lagi tuh melakukan hal-hal yang mungkin ya dinilai dosa kepada orang tua. Makanya banyak-banyak minta maaf sama
orang tua. Jadi itu Zures. Akhirnya setelah itu ibunya memaafkan, baru fitnah itu hilang. Hilangnya apa? Lahirlah perempuan, perempuan yang menghamili tadi kan hamil beneran rupanya. Hamil beneran, ditunggu sampai lahir anaknya. Rupanya anaknya lahir bisa ngomong. Itulah yang terkenal dengan bayi yang bisa ngomong ketika baru lahir tuh. Salah satunya ini. Dalam kisahnya Zulaikha bisa ngomong, dan ketika ngomong itu baru bayinya ngomong, bapak aku adalah ini tukang gembala kambing. Jadi yang menghamilinya bukan Zulaikha, tapi wong angon wedhus. Wong angon wedhus yang hamil. Akhirnya karena itulah hilang fitnah tadi. Nah itu Allah mengangkat fitnah tadi ya. Ini ujian. Jadi, kalau kita ngerasa kok hidup kita kurang berhasil atau susah atau apa ya, kembalilah kepada orang tua, ya minta maaflah kepada orang tua, minta ridholah kepada orang tua. Itu salah satu ajaran para ulama, para kiai. Mungkin banyak dosa sama orang. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu tanda-tanda kiamat. Ya, budak melahirkan majikannya. Yang dimaksud adalah durhaka kepada orang tua. Wa antarul khufata al-urata al-alata li'a asy-syai. Wa antara dan melihat siapa kamu. Wa antara dan melihat siapa kamu al-khufata terhadap orang yang al-khufata terhadap orang yang nyeker. Nyeker itu gak pakai alas kaki. Al-aurata yang terlanjang. Beberapa orang yang nyeker, al-aurata yang telanjang, tidak berpakaian. Al-alata yang miskin. Ri'a asyati yang menggembala kambing. Ya tawaluna halnya meninggikan. Ya tawaluna halnya meninggikan siapa al-hufat al-aurata fil bunyani, di dalam bangunan. Yang dimaksud apa? Yakni menghendaki siapa Nabi, yakni menghendaki siapa Nabi yaswiru menjadi siapa al-asafilu beberapa orang yang rendah. Siapa al-asafilu beberapa orang yang rendah menjadi itu kal muluki, seperti beberapa raja. Salah satu tanda kiamat, wong miskin lah kaya galuh. Wong miskin tak punya rumah gedung. Maksudnya tadi wong yang rendahan duitnya banyak. Itu tanda kiamat. Wong yang ngamen itu punya rekening ratusan juta di bank. Nah itu tanda kiamat. Wong yang ngamen bisa. Ya sekarang sudah ada, sudah banyak.
Ya mungkin dia punya akun YouTube apa kan. Jadi YouTuber kan. Perasaan dia begawe apa lah, ada begawe nganggur tapi duitnya banyak. Bisa jadi. Ada yang mengartikan salah satu tanda kiamat orang sudah berlomba-lomba besar-besaran rumah. Nah, itu bagus-bagusan rumah. Nah, sekarang sudah tampak. Pokoknya rumah kecil bikin besar. Tak punya rumah, bangun rumah. Orang besar dia besar. Nah, itu. Orang banyak beli lagi rumah. Nah, itu. Ada lagi rumah di sini, di sana, di sini, di sana. Nah, ketika sudah banyak orang yang berlomba-lomba untuk memperbagus bangunan, mempermewah bangunan rumahnya, jadi itu salah satu tanda kiamat. Termasuk juga ya sekarang ini sudah tampak orang bagus-bagusan masjid. Tapi ada apa buat masjid itu? Namun jangan dipikir ke bangunannya, tapi pikirkan juga. Jangan cuma pikirkan bangunannya, tapi pikirkan juga isinya, jamaahnya, kegiatannya itu. Karena kan masjid itu bagus-bagus. Kurang bagus, besar lagi, kurang besar lagi. Tidak ditingkatkan. Jadi orang sudah berlomba-lomba dalam hal urusan duniawi. Itu salah satu tanda kiamat. Hati-hati, sudah dikigohan. Jadi begitu. Kemudian pergi siapa rojul. Kemudian pergi siapa rojul. Rojul tadi yang bertanya tadi, malaikat Jibril tadi. Fala bintu maka diam siapa saya. Fala bintu maka diam siapa saya malia di dalam waktu yang lama. Malia di dalam waktu yang lama, ai zamanan yakni di dalam waktu katiron yang lama. Maksudnya diam semua. Ya, sahabat diam. Umar kemudian berkata siapa Nabi, ya Umar wahai Umar. Nabi langsung manggil Umar, ya Umar wahai Umar. Atadri apakah tahu siapa kamu? Atadri apakah tahu siapa kamu? Man itu siapa? As-sailu adapun orang yang bertanya. Umar, apakah kau tahu siapa wong tadi yang nanya aku tadi? Kata Nabi. Ya. Qultu maka berkata siapa saya? Saya ini Umar berarti. Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allahu adapun Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah itu a'lamu lebih tahu. Allah berkata siapa Rasul? Siapa Nabi? Fa innahu maka sesungguhnya as-sa'il. Maka sesungguhnya as-sa'il atau apa tadi? Rojul. Itu Jibrilu malaikat Jibril. Baru dikasih tahu oleh Nabi. Laki-laki tadi yang datang tadi kan sudah pergi laki-lakinya. Itu adalah malaikat Jibril. Ata datang siapa Jibril? Ata datang siapa Jibril kum terhadap kalian? Yu'alimu halnya mengajarkan siapa Jibril. Yu'alimu halnya mengajarkan siapa Jibril kum terhadap kalian. Dinakum terhadap agama kalian. Jibril datang untuk mengajarkan tentang agamamu, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, termasuk juga hari kiamat. Mengapa hari kiamat yang diajar tentang kiamat ini penting? Wong kalau tidak percaya kiamat, berarti kan belum beriman.
Dan ketika tidak percaya kiamat, biasanya menganggap dia tidak apa-apa dengan perbuatan. Tidak ada pertanggungjawaban, karena pertanggungjawaban kita kan ketika kiamat akhirat. Sebaliknya kalau orang itu yakin dengan kiamat, dengan datangnya hari kiamat, dengan datangnya akhirat, maka dia akan hati-hati. Pasti dia akan berpikir, aku kakek akan dibales dengan perbuatanku, akan mempertanggungjawabkan perbuatanku. Maka ketika dia melakukan sesuatu pasti akan menimbang-nimbang, ya, tidak seenaknya. Ini boleh atau tidak, ini bagus atau tidak, ya, ini manfaat atau tidak. Karena apa? Karena setiap perbuatan akan ada balasannya. Nah, itu untuk orang yang yakin percaya dengan kiamat. Kalau tidak yakin kiamat, bebas aja hidupnya, tidak? Bebas aja. Ada sebagian orang itu mungkin ya agamanya kan nggak ada, keyakinannya juga nggak ada, mungkin jadi hidupnya cuman ya bekerja dapat uang ya untuk kesenangan ya. Kerja dapat uang untuk senang, kerja dapat uang senang, penting aku senang. Tapi kalau kita tidak, kalau kita diajarkan, kita percaya dengan akhirat, berarti kita juga harus memikirkan akhirat. Kita melakukan sesuatu juga bagaimana nanti akhirat kita dengan itu. Jadi yang datang ini malaikat Jibril. Makanya ini terkenal dengan hadis Jibril. Hadis Jibril. Karena Jibril ngajarin ke para sahabat. Qala berkata siapa At-Taju As-Subuki, Imam Tajuddin As-Subuki. Al-Islamu adapun Islam itu amalul jawarihi, beberapa amal anggota badan. Beberapa amalnya anggota badan. Iya, sholat, puasa kan gawe badan kan. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap apa Islam. Tidak dianggap illa ma'al imani, kecuali bersama iman. Itu sholat itu ada asal kalau ada iman. Benar? Iya. Itu berbuat kebaikan kita nggak ada nilainya kalau tidak ada iman. Ya, meskipun kebaikan itu bukan seperti sholat, tapi kalau ada iman ada pahala. Supaya dapat pahala, bisa mendapatkan hasil di akhirat nanti, yaitu dasarnya iman. Orang yang tidak beriman kan banyak yang baik-baik kan. Banyak orang yang non muslim itu yang senang bantu, ya kan? Kalau ada orang yang terkena musibah dibantu, ya kan? Banyak kan? Ada donasi apa dia kasih. Tapi dia tidak ada iman. Gimana seperti itu? Apakah bermanfaat untuknya? Bermanfaat saja, tapi manfaat itu hanya di dunia. Di akhirat tidak ada. Tidak ada manfaatnya. Ya mungkin orang yang non muslim itu ketika dia sedekah ngasih orang, ya mungkin hartanya tambah lagi, usahanya tambah lancar, rezekinya tambah lancar, Allah kasih terus. Tapi ketika di akhirat nol,
ada. Tapi kalau muslim, iman, mukmin, kita beramal, manfaat di dunia kita dapat, tapi yang lebih besar nanti manfaat di akhirat. Karena dasarnya iman. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amanu dulu, kemudian amilus sholihat. Tapi banyak orang yang baik-baik, yang tidak iman itu kemudian ya diberi hidayah Allah jadi iman. Banyak orang-orang non muslim, orang-orang Cina itu kan yang baik-baik kemudian dikenalkan dengan Islam, dapat hidayah, masuk Islam. Karena apa? Karena Islam itu agama yang mudah dan agama yang pasti, sesuai dengan logika manusia, pikiran manusia. Karena siapapun pasti akan membenarkan kalau dengan hati yang bukan hati yang ini ya, hati yang ingkar ya. Kalau hati yang menerima pasti membenarkan tentang Islam. Wal iman, adapun iman itu tasdiqul qalbi, membenarkannya hati. Jadi hati itu membenarkan iman kepada Allah, hati juga percaya iman kepada Rasul, malaikat, kitab. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitab. Kitab dulu ya, kitab dulu baru Rasul, kemudian kiamat, Allah, qadar. Maka hati kita harus percaya, yakin tentang kebenarannya. Wala yu'tabaru, dan tidak dianggap apa iman illa ma'at talaffudhi, kecuali bersama mengucapkan, bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat. Nah, tanda iman seseorang ketika hatinya mengucapkan sesuatu, ketika hatinya berkata tentang sesuatu, maka lisannya harus mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa naqala, dan menukil itu menyalin siapa? Nawawi, Imam Nawawi fi syarh Muslimin, di dalam kitab syarah Muslim, ittifaq ahli sunnati, terhadap sepakatnya ulama ahli sunnah, wal muhaddisina, dan beberapa ulama hadis, wal fuqaha'i, dan beberapa ulama fikih, wal mutakallimina, dan beberapa ulama ilmu kalam. Kamu kuliah kan belajar ilmu kalam ya. Ilmu kalam itu sebenarnya kalau kita di pesantren ilmu tauhid, tapi kajiannya kalau kalam itu lebih kepada perdebatan, perbedaan pandangan antara Khawarij, Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, ada dengan Qadariyah, Jabariyah. Itu ilmu kalam. Pengajiannya tauhid. Jadi
ilmu kalam itu pertama muncul kan ketika Imam Malik atau Imam Ahmad kalau nggak salah, Ahmad bin Hambal itu ditanya tentang kalamullah, Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah, qadim atau hadis. Qadim atau hadis. Al-Quran ini kalamullah kan? Kalamullah. Nah, Al-Quran ini qadim atau hadis. Qadim itu kekal, dahulu munculnya. Hadis itu sekarang, baru. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, ketika itu yang berkuasa orang Mu'tazilah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal orang Ahlus Sunnah, orang Sunni. Nah, ada di penjara. Imam Ahmad bin Hambal itu karena tidak sepaham dengan penguasa ketika itu, khalifah ketika. Ya kalau berpikir Al-Quran itu hadis ya. Al-Qurannya ini hadis. Tapi kalau isinya kalamullah itu ketika dulu ya qadim, kalamullah itu qadim. Makanya kalamul qadimul la yumallu sama'u. Al-Quran itu yang dimaksud. Tapi Imam Ahmad mengatakan ini hadis ini. Ini yang dimaksud adalah Al-Quran, mushaf. Karena yang namanya qadim itu ya sebenarnya kan bila sautin wala harfin wala i'rabin. Sebenarnya Al-Quran itu kan tanpa huruf, tanpa suara. Nah sekarang sudah ada hurufnya. Nah itu perdebatan dalam ilmu kalam seperti itu. Sepakatnya ulama ahlu sunnah, ahli hadis, ahli fikih dan ahli ilmu kalam ala annaman, atas sesungguhnya orang amana yang beriman siapa man biqalbihi dengan hatinya man. Orang yang beriman dengan hatinya, walam yaqtiq dan tidak mengucapkan siapa man bilisanihi dengan lisannya man, ma'a qudratihi bersama mampunya man, tidak mau mengucapkan padahal dia mampu, tidak mau mengucapkan iman atau syahadat tadi, karena maka ada siapa man itu mukhalladan, orang yang dikekalkan. Itu mukhalladan, orang yang dikekalkan finnari, di dalam neraka. Jadi orang yang kekal di neraka, dia termasuk golongan orang kafir, masih belum musyrik. Jadi meskipun hatinya yakin percaya dengan Islam, tapi belum mengucapkan syahadat, masih kafir. Ya, kalau sampai mati dia tidak mengucapkan syahadat, ya khalidina fiha abada. Ya, innal ladzina kafaru fi nari jahannam khalidina fiha. Walam dan ketahuilah annahu sesungguhnya kelakuan itu yushtaratu disyaratkan fi islami kulli kafirin, di dalam Islamnya setiap orang kafir. Apa yang disyaratkan? Apa at-talaffuzu, melafadzkan, mengucapkan bisyahadataini, dengan dua kalimat syahadat.
La isyanu lafdin asyhadu, tidak dengan mendatangkan lafaz asyhadu. Tidak dengan mendatangkan lafaz asyhadu. Tidak cukup asyhadu saja, maksudnya harus lengkap. Fal azharu, maka adapun qaul yang azhar, maka adapun qaul yang azhar itu al iktifa, menganggap cukup, menganggap cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi syahadat kalau lengkapnya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau asyhadunya tidak disebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menurut sebagian pendapat cukup. Jadi sudah dinyatakan dia muslim, ya, meskipun tidak ada asyhadu. Wa adapun al-iktifa, wa adapun al-iktifa itu muqtadha kalamir raudhati, ketetapannya perkataan kitab Raudhah. Lagi tetapi adapun pendapat i'tamada yang berpegangan terhadap alazi, siapa ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama akhir, siapa ba'dul mutaakhirina, sebagian ulama akhir, itu istiratuhu, disyaratkannya asyhadu, itu istiratuhu, disyaratkannya asyhadu. Bahwa adapun istiratuhu itu muqtadha kalamil Aubabi, ketetapannya perkataan kitab Al-Aubab. Jadi pendapat yang ulama mutaakhir mengatakan harus pakai asyhadu. Jadi berarti khilaf ya. Khilaf. Kalau yang qaul azhar tadi, kitab Raudhah tadi mengatakan tidak perlu asyhadu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sah. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ba'dul mutaakhirin, ini kitabnya kitab Obab Al-Obab. Itu Obab ini kalau nggak salah Imam Haromain ya. Itu mengatakan wajib ada asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa alaihi, maka atas istiratuhu, alaihi maka atas istiratuhu law qala, jika berkata siapa man itu orang yang mau masuk Islam. Jika berkata siapa man a'lamu terhadap alamu, au asqaqa, atau menggugurkan siapa man, menggugurkan siapa man huma terhadap a'lamu dan asyhadu, huma terhadap a'lamu dan asyhadu. Faqala, kemudian berkata siapa man la ilaha illallah terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau cuman berkata la ilaha illallah atau asyhadu diganti a'lamu, misalnya a'lamu asyhadu an la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah, a'lamu la ilaha illallah wa a'lamu anna Muhammadar Rasulullah, misalnya asyhadu diganti a'lamu, maka lam yakun, maka tidak ada siapa man, maka tidak ada siapa man itu musliman, muslim. Ini pendapat kedua berarti ya, yang harus asyhadu. Pokoknya harus asyhadu, tidak boleh diganti alamu. Termasuk juga tidak boleh dihilangkan kalau orang syahadat. Bersyukurlah kita tidak perlu syahadat lagi.
Kamu Islam pakai syahadat? Islam kamu kok bisa Islam? Karena orang tua. Makanya kan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Jadi bayi yang lahir itu fitrah. Nah, yang mengajak kepada sebuah agama orang tuanya. Nah, kita bersyukur waktu kita Islam, kita bela Islam. Karena waktu itu Islam keturunan. Islam keturunan. Tapi kalau misalnya orang tuanya tidak Islam, orang tuanya Nasrani, ya dia Nasrani. Hanya menjadikan Nasrani, yang menjadikan orang Majusi, non Muslim itu orang tua. Tapi bolehkah dia nanti Islam? Boleh kalau sudah balik. Jika dia balik, dia bersyahadat, ya dia berarti dia masuk Islam. Walibati aimatina, dan itu bagi sebagian beberapa imam kita. Rohyun, adapun pendapat salithun yang ketiga, bahwa ada salithun itu istiratu asyhadu, disyaratkan lafaz asyhadu, disyaratkannya lafaz asyhadu au muradifuha au muradifiha, atau lafaz yang semakna asyhadu. Lafaz yang semakna asyhadu. Lafaz yang muradif itu yang satu makna. Dalam mantek apa namanya? Muradif, ya. Kalau bahasa kita, bahasa Indonesia apa? Sinonim. Lafaz yang sinonim dengan asyhadu boleh menurut pendapat ini yang ketiga. Ka'alamu, seperti lafaz a'lamu. Ayam bagi, maka sebaiknya likul liman, bagi setiap orang. Ayam bagi, maka sebaiknya likul liman, bagi setiap orang yuslimu, yang masuk Islam siapa man. Apa al-ihtiyatu, berhati-hati. Nah, yang bagus yang hati-hati. Hati-hati gimana? Biayaqula, dengan mengucapkan siapa man, dengan mengucapkan siapa man, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma'na asyhadu, adapun makna asyhadu, wa ma'na asyhadu, adapun maknanya asyhadu itu a'lamu, meyakini siapa saya, wa ubayyinu, dan menjelaskan siapa saya. Meyakini siapa saya, wa ubayyinu, dan menjelaskan siapa saya. Jadi itu tentang asyhadu. Tentang asyhadu aja dibahas ada 3 pendapat. Wajib ada asyhadu, tidak wajib ada asyhadu. Yang ketiga, boleh diganti dengan a'lamu. Yang tadi muradif tadi, yang ketiga. Nah, ini kita tidak perlu lagi nak mikir ini kan udah Islam. Tapi Islam kita itu yang perlu dijaga. Jadi jangan kita terlampau percaya diri sehingga kita lupa. Ada orang itu kan percaya diri, kan penting Islam. Walau Islam itu kan jaminannya surga. Iya, memang benar jaminannya surga. Karena kan dalam hadis itu yang sering dibahas oleh Gus Baha itu kan, ya. Jadi orang itu ketika sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah syahadat, itu dakhulul jannah, dia masuk surga. Meskipun berzina, meskipun maling, meskipun zina, meskipun
Tapi ya masuk surganya itu kapan waktunya? Harapan kita kan masuk surga itu langsung, gak perlu lagi nak nyemplung neraka, gak perlu lagi nak dipanggang, gak perlu lagi nak ya macam-macam. Gak banyak urusan. Ingin kita kan. Nah kalau orang muslim dan muslim kemudian dia fasik, ahli maksiat misalnya, dia pasti akan ada balasannya sebelum dia surga tadi kan. Karena yang masuk surga itu orang-orang yang bersih dari dosa. Yang kotor ya dibersihkan dulu. Bersihkannya di mana ya? Di neraka. Tapi ya itu Allah alam kehendak Allah. Bisa saja dosanya diampuni, bisa saja dapat syafaat. Ya itu semuanya di luar apa ya, kekuasaan manusia, di luar rencana manusia. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Kenapa? Karena ada ampunan Allah, karena ada rahmat Allah, karena ada syafaat Rasulullah dan lain sebagainya. Tapi kita jangan pede, terlalu percaya diri. Berharap boleh, tapi juga harus diimbangi dengan kehati-hatian. Makanya di dalam tasawuf itu diajarkan dua sifat yang harus kita miliki. Pertama roja, yang ketiga khauf. Yang kedua khauf. Roja dan khauf ini harus ada. Roja itu mengharap rahmat Allah, mengharap syafaat Rasulullah, mengharap ampunan Allah. Hidup kita jadi optimis. Tapi juga jangan terlalu optimis, percaya diri jangan. Akhirnya kita seenaknya jangan. Harus diimbangi dengan khauf, rasa takut. Takut apa? Takut dosa. Takut dosa. Takut dosa, takut ancaman neraka, takut ancaman siksa kubur. Ini yang harus juga kita pikirkan. Sehingga ketika dua itu ada, rojak dengan khauf itu ada, maka hidup itu akan seimbang. Bagus. Ketika ada godaan maksiat, dia berpikir khauf, jauh maksiat. Karena takut kan? Takut ancaman Allah. Ketika suatu saat dia berdosa misalnya, berdosa benar, gak sengaja, maka dia tetap akan kembali optimis. Kembali maksudnya tidak terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena ada yang namanya roja, mengharap rahmat Allah. Dosa itu bisa diampuni asalkan istighfar, asalkan taubat, asalkan menyesal, tidak mengulangi lagi. Jadi khauf, roja. Ini ajaran di dalam tasawuf yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Kalau khauf, takut terus, hidup ini susah. Ya, dikit-dikit takut dosa, dikit-dikit takut dosa. Ya Allah, dosa aku banyak. Bisa kan? Sedih terus yang dipikir. Kalau khauf aja. Makanya harus ada senangnya. Senangnya apa? Rojak tadi. Rojak itu Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, pengampun. Ada syafaat Rasulullah, ada syafaat Al-Quran, banyak. Nah itu rojak. Jadi tidak susah terus hidupnya, tidak susah terus. Tapi juga jangan rojak terus. Rojak itu kan mengharap kan, mengharap rahmat. Jangan rojak terus. Kalau rojak ini kayak apa pula berdosa, ada ampunan Allah.
masih ada apa-apa, habis itu taubat, istighfar banyak-banyak. Allah kan Maha Pengampun. Ini orang yang sudah kebablasan, terlalu ya tadi terlalu optimis, mengandalkan rojak tadi, dan tidak pada tempatnya juga, tidak pada tempat. Nah itu cara kita bersikap, cara kita bersikap. Wa yustaratu wallahu a'lam bishawab. Jadwalnya sampai jam maghrib kan? Yang putri gak mau bahasa maghrib kan? Yang penting setelah cepat pulang ke tempatnya, ke rumahnya, jangan mampir-mampir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi warudduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatin wahdinal husna bi hurmatin wa amitna wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ngaji kita agak sedikit maknanya, tapi banyak keterangannya, nggak apa-apa ya. Suatu saat nanti akan banyak maknanya, sedikit keterangannya. Seling-selingan aja, seling-selingan aja. Kalau lah mungkin bosan jelaskan makna ini banyak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana tadi? Selesai nih ya.